Azab. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PBL kami ya, yang berjudul Efektivitas Terapi Zikir Terhadap Kecemasan pada Ibu Hamil. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Boleh di slide. Yang pertama ada Akrobi Imana, ada Zabrina, ada saya sendiri, Aisyah Morjingga Stungkir, kemudian ada Riwan Ada Putami, ada Taskia Azahra, dan Sipa Mahliza. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang yang akan saya jelaskan sendiri. Di sini dengan judul kami memiliki latar belakang mengambil judul itu karena dari berbagai penelitian dapat dilihat bahwa pada masa kehamilan itu memberikan efek yang cukup besar pada ibu hamil. Karena di sana di saat ibu hamil itu memiliki perubahan secara fisik dan emosional, maka perubahan-perubahan tersebut akan memicu kecemasan eh, terutama ketika ada ibu hamil yang mengalami kehamilan pertamanya. Nah, dampak dari kecemasan ini akan buruk bagi kesehatan ibu dan janin dan ada risiko kelahiran prematur bagi anaknya nanti. Nah, penyebab kecemasan tersebut yaitu adanya ketidaksiapan atau ketakutan terhadap proses persalinan, adanya ketidaknyamanan terhadap fisik yang dimiliki, dan kekhawatiran selama masa kehamilan terhadap diri sendiri maupun terhadap bayi. Nah, oleh karena itu, eh, terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa salah satu cara atau yang bisa memberikan eh, memberikan pengelolaan kecemasan terhadap ibu hamil itu adalah dengan melakukan terapi zikir. Nah, dengan adanya terapi zikir ini akan memberikan ketenangan batin dan juga meningkatkan kepercayaan diri pada ibu hamil. Nah, pendekatan terapi zikir ini merupakan pendekatan yang mudah dan tidak memiliki risiko yang hal-hal yang lainnya. Nah, terapi zikir ini akan memberikan dampak yang baik seperti zikir menurunkan kadar hormon stres atau kortisol. Terus juga terapi ini juga akan menurunkan tekanan darah dan denyut jantung dan meningkatkan ketenangan dan relaksasi. Mungkin sekian mengenai latar belakang. Selanjutnya yaitu metode yang akan dijelaskan oleh Taskia kepada Taskia di. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jadi, di penelitian ini kami menggunakan pendekatan yang disebut dengan literatur review, di mana metode ini digunakan dengan mengumpulkan dan menilai berbagai penelitian sebelumnya yang relevan supaya kita bisa melihat gambaran besar dari topik yang dikaji, yaitu mengenai efektivitas terapi zikir terhadap kecemasan pada ibu hamil. Nah, pencarian artikel ini menggunakan sumber dari database Google Scholar dengan kata kunci yaitu zikir, kecemasan, dan ibu hamil. Kemudian sebelum masuk ke tahapan pencarian artikel, kami terlebih dahulu menetapkan kriteria inklusi agar artikel yang dipilih itu benar-benar relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Di antaranya yaitu ada publikasi dalam 5 tahun terakhir, yaitu antara tahun 2021 sampai tahun 2025. Yang kedua yaitu dokumen harus memuat data empiris di mana data dan hasil penelitian secara langsung. Jadi artikel seperti tinjauan pustaka, literatur review, proceeding atau skripsi itu tidak kami masukkan. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa artikel dibatasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini akan memudahkan untuk dianalisis dan tidak ada kendala bahasa. Next. Nah, setelah ini kami masuk pada proses pencarian artikel yaitu dengan mengikuti alur dari Prisma, yaitu Prisma ini adalah panduan secara umum yang digunakan dalam penelitian yang berbasis literatur. Langkah pertamanya yaitu identifikasi. Di sini kami mencari artikel menggunakan kata kunci yang sudah saya sebutkan tadi. Kami mendapatkan sekitar 644 artikel sebagai temuan awal.
Kemudian masuk ke tahap screening atau proses penyaringan. Di sini kami mencek judul dan juga abstrak satu persatu. Sehingga didapatkan artikel yang dikecualikan yaitu sebanyak 626 karena beberapa ada artikel topik yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua, tidak dapat diakses yaitu sebanyak 241 dan berbahasa asing. Nah, bahasa asing yang dieliminasi yaitu ada bahasa Arab, bahasa Turki, dan juga bahasa Perancis yang tidak kami masukkan dalam artikel yang bakal dianalisis. Nah, sehingga pada tahap screening ini yang tersisa yaitu hanya 18 artikel. Kemudian masuk ke tahap eligibility, yaitu pada tahap ini kami menilai isi lengkap artikel-artikel yang sudah lolos secara keseluruhan. Nah, kami memastikan bahwa pada artikel ini benar-benar memuat data empiris dan juga sesuai dengan standar metodologis. Dari tahap ini ada 3 artikel yang dikecualikan, yaitu karena memuat artikel dokumen sekunder di mana di antara lain yaitu proceeding, skripsi, dan juga literatur review. Sehingga yang tersisa yaitu ada 15 artikel. Nah, jadi yang benar-benar lolos ke tahap akhir atau include yaitu ada 15 artikel. Nah, 15 artikel inilah yang kemudian kami analisis lebih lanjut untuk menilai seberapa efektif terapi zikir dalam membantu mengurangi kecemasan pada ibu hamil. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Taskia. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada definisi isu-isu yang akan disampaikan oleh Riyuan. Kepada Riyuan dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi, Bu, saya di sini akan menjelaskan definisi isu-isu kurang lebih dekat dengan latar belakang. Jadi, kecemasan merupakan respon psikologis yang dapat berulang ketika tubuh dalam kondisi rileks. Salah satu metode untuk mencapai kondisi rileks ini dengan meditasi zikir, sebuah terapi fisik yang juga berdampak pada kondisi psikologis. Meditasi zikir membantu tubuh menjadi lebih santai sehingga pikiran pun ikut tenang dan juga lebih berkurang kecemasannya secara alami. Nah, hubungannya dengan selama masa kehamilan, ibu mengalami perubahan besar baik secara fisiknya maupun secara psikologis akibat perubahan hormon. Ketidakmampuan dalam beradaptasi terdapat perubahan ini dapat memicu berbagai masalah psikologis, terutama kecemasan menjelang persalinan. Jika tidak ditangani, kecemasan dapat memperlambat proses persalinan dan mempengaruhi kondisi fisik ibu, seperti pusing, mual, panik, dan pelepasan hormon stres yang melemah, kontraksi, dan mengalami aliran darah ke pada bagian untuk mendukung cairan sehingga membahayakan janin. Penelitian menunjukkan bahwa terapi meditasi zikir mampu menurunkan kecemasan pada ibu hamil. Dalam praktiknya, zikir tidak hanya membuat ibu merasa lebih tenang secara fisik, tetapi juga memperkuat aspek spiritual. Nah, terus juga ketika berzikir, ibu merasa lebih dekat dengan Allah, lebih pasrah, dan pikirannya menjadi lebih positif. Secara biologis, zikir membantu menyeimbangkan kadar serotonin dan neuroponin, zat kimia alami yang ada pada tubuh ibu. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 29 yang menyatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Dengan berzikir secara rutin, ibu hamil akan merasakan ketenangan, rasa percaya diri, kekuatan batin, kebahagiaan yang dapat meredakan kecemasan secara mendalam. Mungkin itu saja dari saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Riyuan. Selanjutnya yaitu manfaat zikir yang akan disampaikan oleh Imana. Kepada Imana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan manfaat dari zikir. Nah, yang pertama yaitu zikir sebagai intervensi non-farmakologis. Nah, dari beberapa literatur itu menyatakan bahwa bentuk terapi zikir ini itu dapat bermanfaat sebagai intervensi non-farmakologis yang terbukti efektif untuk mengurangi kecemasan. Nah, secara sederhana kan zikir itu adalah mengingat Allah baik dengan ucapan, pikiran, maupun perasaan. Nah, zikir itu tidak berarti melafalkan kalimat-kalimat tertentu saja, tetapi juga menyadari bahwa segala sesuatu itu berada di bawah kendali dan kehendak Allah. Nah, dengan begitu,
zikir itu menjadi bentuk hubungan spiritual yang sangat dalam antara Allah dan manusia. Nah, beberapa literatur itu menunjukkan bahwa zikir itu dapat membentuk persepsi positif dalam diri seseorang. Apapun bentuk stres dan tekanan yang dihadapi, termasuk kecemasan menjelang persalinan, itu dapat dilalui dengan pertolongan Allah, yaitu melewati terapi zikir ini. Dan umat Islam itu percaya bahwa penyebutan nama Allah secara berulang-ulang itu menenangkan jiwa, bahkan menyembuhkan penyakit. Dan secara ilmiah, Hidayat pada tahun 2020 itu menjelaskan bahwa zikir berdampak pada keseimbangan hormon serotonin dan norepinefrin dalam tubuh, yaitu dua hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati. Ketika hormon ini seimbang, seseorang akan merasa lebih tenang dan stabil secara emosional. Kemudian, manfaat zikir ini seperti yang sudah disampaikan Ridwan tadi, sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28, bahwa zikir ini adalah salah satu bentuk atau cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Nah, bagi ibu hamil, zikir itu bisa menjadi penguat spiritual yang sangat penting saat mendengarkan dan melafalkan zikir. Mereka dapat merasa lebih dekat dengan Allah. Dan secara fisiologis, zikir juga mempengaruhi sistem saraf. Fatimah pada tahun 2015 menjelaskan bahwa zikir mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem ini bekerja berlawanan dengan saraf simpatis yang memicu stres. Nah, ketika zikir dilakukan, sistem saraf simpatis itu ditekan. Kemudian prosesnya pada saraf parasimpatis itu diaktifkan, yang kemudian melepaskan zat kimia seperti asetilkotilin. Nah, zat ini menurunkan aktivitas organ tubuh yang sebelumnya meningkat akibat stres. Dengan begitu, tubuh akan merasa lebih rileks dan tenang. Nah, mekanisme ini menunjukkan bahwa zikir tidak hanya memberikan ketenangan secara spiritual, tetapi juga memberikan efek fisiologis yang nyata. Inilah yang membuat zikir menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk membantu ibu hamil dalam mengelola kecemasan mereka. Demikian bagian manfaat yang saya jelaskan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Imana. Selanjutnya yaitu impact dari zikir yang akan disampaikan oleh Zabrina. Kepada Zabrina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian impact dari zikir. Nah, impact sendiri kan dampak dari zikir terhadap kecemasan pada ibu hamil. Nah, setelah kami melakukan literatur review, di situ kami mendapatkan beberapa dampak, yaitu ada 3. Yang pertama itu dampak psikologis, dampak fisiologis, dampak klinis, dan praktis. Nah, yang pertama itu ada dampak psikologis. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kami mendapatkan bahwa dampak psikologis ini salah satunya dari penelitian Fasra dan Husna, yang dimana menjelaskan bahwa adanya penurunan signifikan pada kecemasan setelah dilakukannya intervensi. Nah, yang dimana itu mengidentifikasi bahwa zikir itu membantu menenangkan pikiran dan mengurangi ketakutan. Karena karakter zikir sendiri itu kan berulang dan bersifat spiritual. Jadi, itu berperan besar itu sebagai pengalih perhatian. Jadi, itu mengarahkan pikiran dari kecemasan tadi berubah menjadi ketenangan batin. Nah, ada lagi penelitian selanjutnya itu dari Wisudawati. Di situ dia mendapatkan bahwa kalau zikir yang dilakukan secara rutin selama 2 minggu itu bisa meningkatkan pengendalian emosi dan kualitas tidur pada ibu hamil yang semester 3. Nah, di mana itu mereka mempersiapkan lebih baik untuk persalinan mereka. Nah, terakhir itu ada penelitian dari Ramadhani. Di situ dia jelasin kalau dari dampak psikologisnya, kalau zikir ini tuh memperkuat ketahanan batin, memupuk epotisme rasa percaya diri ibu hamil, dan juga itu sangat berpengaruh penting gitu terhadap di mana dia saat melahirkan gitu persalinannya. Nah, yang kedua itu ada dampak fisiologis.
Nah, di sini dampak psikologis itu keuntungan dari psikologis terapi itu juga mempengaruhi respon tubuh terhadap stres. Kayak di studinya Wibowo di sini dia menjelasin kalau misalnya penurunan tanda-tanda fisiologis itu kayak misalnya dia tuh stres atau eh, dan denyut jantungnya tuh turun atau tekanan darahnya. Nah, dari zikir ini efeknya itu bisa mengurangi hal tadi misalnya kayak denyut jantungnya misalnya kencang itu bisa menurunkannya atau bisa kayak respon stresnya tuh berkurang. Nah, kalau dari penelitian yang lainnya itu ada Fitriani. Di situ dia juga menjelaskan nih kalau zikir itu mendorong produksi nitrit oksida yang mana itu mendukung relaksasi tubuh dan menurunkan risiko komplikasi saat ibu hamil itu melahirkan. Nah, terakhir itu ada dampak klinis dan praktis. Di sini penerapan terapi zikir itu sangat berpengaruh besar lah dalam lingkungan klinis. Nah, misal kayak sebagai intervensi non farmakologis di mana zikir itu eh, hemat biaya, habis itu aman dan sesuai dengan nilai budaya. Karena kan misalnya kalau ibu hamil kan mencari cara gimana biar dia tuh mengurangi kecemasan. Nah, untuk tidak mengurangi biaya, kalau dari penelitian orang ini zikir tuh bisa gitu. Nah, atau penelitian ARSI, dia juga menyoroti kalau penerapan zikir itu misalnya kayak pada ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas itu banyak gitu menggunakan metode zikir untuk mengurangi kecemasannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait impact dari zikir. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Sabrina. Ya, terakhir, selanjutnya yaitu hal unik lainnya atau yang menarik yang akan disampaikan oleh Siva. Kepada Siva dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan hal unik lainnya yang menarik dalam penelitian yang telah dilakukan ini. Yang pertama yaitu dekat dengan budaya dan nilai Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini mayoritasnya beragama Islam. Nah, hal ini itu menjadikannya mudah diterima secara sosial karena zikir adalah ibadah yang sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Maka pendekatan ini yaitu terapi zikir ini terasa lebih natural dibandingkan intervensi lainnya yang bersifat klinis ataupun teknis. Yang kedua yaitu mudah diakses dan juga hemat budaya. Terapi zikir ini tuh tidak perlu memerlukan alat-alat khusus atau pelatihan profesional, sehingga bisa dilakukan secara mandiri oleh ibu hamil di mana saja dan kapan saja. Hal ini bermanfaat untuk pelayanan kesehatan berbasis komunitas karena tidak membebani biaya tambahan dan tetap aman. Selain itu, terapi zikir ini itu juga tidak terdapat efek samping jika digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu lebih dari sekadar mengurangi cemas. Zikir bukan hanya menenangkan bagi untuk ibu hamil, tetapi juga membantu ibu hamil memaknai proses kehamilan sebagai bentuk ibadah dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tuh ibaratnya selain untuk mengurangi kecemasan, ibu hamil juga bisa untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu adanya dampak positif lainnya dari zikir yaitu ibu hamil yang sebagaimana kita ketahui bahwa zikir juga dapat berdampak pada peningkatan kualitas tidur, stabilitas emosi ibu hamil dan juga kesiapan mental menjelang persalinan. Ini menjadikan terapi zikir sebagai strategi yang paling efektif, yang sangat lengkap dalam mendukung kesejahteraan ibu hamil secara menyeluruh. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Siva. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Taskia. Kepada Taskia dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Baiklah, dari sekian penjelasan dari rekan-rekan saya, yaitu berdasarkan kajian literatur, itu terbukti bahwa terapi zikir ini memang punya potensi untuk bisa membantu mengurangi kecemasan pada ibu hamil. Nah, efeknya dari terapi zikir itu tidak hanya terasa dari secara pikiran yang dimana lebih tenang dan damai, tetapi juga secara fisik, dimana zikir ini bisa membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol. Yang bikin terapi ini juga menarik, yaitu selain efeknya yang positif, yaitu adalah praktiknya yang sederhana dan bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa harus adanya alat khusus atau bimbingan intensif. Ditambah lagi, karena zikir ini sangat akrab dengan budaya dan nilai-nilai Islam, maka terapi zikir ini terasa lebih dekat dan bermakna secara emosional.
Nah, melihat semua itu, terapi zikir ini sangat layak dijadikan pilihan alternatif, terutama untuk mendukung kesehatan mental ibu selama masa kehamilan. Apalagi bagi mereka yang mencari pendekatan secara non-farmakologis yang tetap aman dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Taskia. Mungkin dengan berakhirnya kesimpulan dari Taskia, maka berakhir juga presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata, Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Dah, thank you.